Halo semua, Sampurasun. Selamat datang di channel YouTube saya Rizky Adam Kurniawan. Dan di video kali ini kita masih akan membahas seputar Android App Architecture, di mana di video sebelumnya kita sudah mempraktekkan salah satu framework yaitu model View model. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan nih pembahasan konsep atau teori mengenai DI atau Dependency Injection. Apa itu? Nah, ini akan sangat menarik untuk dibahas sebagai sebuah pengembangan cara buat teman-teman ngoding gitu ya. Jadi dari video sebelumnya dilanjutin nih ke yang sekarang gitu. Nah, di video kali ini kita akan fokus bahas konsepnya terlebih dahulu. Di video selanjutnya ada 2 video setelah ini, itu rekan-rekan bisa langsung mempraktekkan membuat sebuah aplikasi mengenai counter apps gitu ya, menggunakan dependency injection dengan library yang akan kita pakai adalah Dagger Hill gitu ya. Oke, kita mulai untuk pembahasan konsepnya ya, dependency injection menggunakan Hill. Oke, sebelum dimulai, kenapa sih kita harus belajar ini? Kenapa kita harus pakai ini gitu ya? Saya coba mulai dari analogi dulu gitu ya. Bayangkan jika rekan-rekan menjadi seorang chef, di mana teman-teman harus nyiapin semua bahan-bahan makanannya tuh langsung belinya di pasar gitu. Tapi chefnya langsung yang beli di pasar gitu kan. Langsung chefnya yang beli di pelabuhan untuk beli ikan gitu kan, segala macam. Atau untuk nyiapin rempah-rempahnya langsung datang ke perkebunan misalkan kayak gitu. Bayangkan juga di studi kasus lain, teman-teman seorang barista akan membuat sebuah kopi, tapi teman-teman harus nyiapin beli wadah kopi, beli kopinya, benar-benar si kopinya tuh betul-betul beli ke perkebunan, kemudian nyiapin mesinnya, beli mesinnya langsung ke pabriknya misalkan kayak gitu ya. Nah, ada proses-proses penyiapan itu terlebih dahulu gitu dah. Nah, sedangkan substansi yang harus teman-teman lakukan adalah kalau seorang barista yang meracik kopi, kalau chef ya langsung masak gitu, dimana bahan-bahannya tuh udah disediakan. Nah, itulah fungsi dari DI atau dependency injection. Jadi kalau teman-teman udah pakai dependency injection, kalau teman-teman sebagai seorang chef, itu teman-teman tinggal datang ke dapur, di dapur itu udah banyak lemari gitu kan. Di dalam lemari itu, oh ini udah ada lemari yang isinya itu adalah sayuran. Oh ini lemari yang isinya itu adalah buah-buahan. Ini lemari yang isinya daging-dagingan, ikan-ikanan gitu kan. Ini udah ada lemari yang isinya rempah-rempah, bumbu-bumbu gitu. Udah ada semuanya di lemari. Teman-teman tinggal fokus masak aja gitu, nyiapin logiknya dan lain-lain. Nah, itu semuanya diorkestrasi oleh seorang DI, dependency injection. Jadi si dapur atau semua hal yang berjalan di sini dikerjakan oleh seorang DI gitu. Nah, chef atau teman-teman sebagai orang yang ngoding itu benar-benar langsung masak. Begitu juga dengan seorang barista gitu kan ya. Teman-teman itu sudah mengandalkan supplier gitu ya untuk mencari beli mesinnya di mana, beli kopinya di mana, itu udah ada tuh supplier-suppliernya. Jadi teman-teman tuh sebagai seorang barista tinggal datang ke dapur pembuatan kopinya, teman-teman langsung ngeracik kopinya aja gitu. Karena si fungsi dari supplier ini yang tadi bisa dianalogikan ke dalam konteks barista ataupun chef di dapur, supplier inilah yang menjadi DI atau dependency injection gitu ya, dimana udah disediain, teman-teman tinggal fokus masak aja gitu. Nah, jadi DI ini adalah sebuah pola desain ya gitu, pola desain atau bagian dari desain pattern yang udah kita bahas sebelumnya, yang dimana betul-betul memisahkan pembuatan objek dari penggunanya. Biasanya kalau teman-teman bikin objek kan di pemrograman berbasis objek, teman-teman kalau mau bikin objek baru dari sebuah kelas kan pakai kata kunci new gitu kan, dimana kita harus manggil lagi si objek ketika kita akan mengeksekusi sesuatu. Dan ketika teman-teman memulai menggunakan framework, itu kan banyak banget tuh kelas-kelas yang spesifik ya yang akan dipakai. Bayangkan kalau kelas-kelas tersebut harus kita instansiasi terus-menerus gitu ya. Itu ada potensi, aduh udah kepanggil belum ya objeknya gitu kan. Aduh ini udah ke daftarin belum ya si kelasnya, kayak gitu-gitu kan. Nah, maka DI berperan di sini. Dia akan betul-betul menyediakan injeksi dari sistem yang akan mengorkestrasi seluruh codingan teman-teman ke dalam sebuah bungkus bernama dependency injection. Nah,
Karena dependency injection ini adalah sebuah konsep atau pola, DI ini pertama kali dirilis ini udah lumayan lama, yaitu dengan komunitas yang mengeluarkan Dagger gitu ya. Jadi mulai diciptakan modular ini ke dalam bentuk Dagger yang agar menjadi rapih gitu. Framework ini betul-betul menggunakan anotasi yang cepat dan aman. Nah, namun semakin seiring berjalannya waktu, ini kan basicnya atau datangnya dari community base gitu kan ya. Kita butuh yang namanya injection nih biar kita bisa nandain ini tuh kelas view ini tuh berhubungan dengan kelas yang view model, berhubungan dengan kelas model, berhubungan dengan repository. Itu diorkestrasi tuh, ada yang mengorkestrasi di atasnya. Nah, maka dibentuklah sebuah Dagger. Nah, namun Dagger ini betul-betul dibikin sendiri gitu ya, manual satu persatu gitu ya. Jadi emang harus lebih teliti sih kalau pure pakai Dagger yang betul-betul manual gitu. Nah, maka Google merapihkan ini, mensimplifikasi si library ini menjadi bentuk library yang kita namakan yang Google namakan kemudian kita gunakan, yaitu Hilt gitu ya. Hilt adalah library dari Dagger yang mengimplementasikan dependency injection yang lebih disederhanakan untuk melakukan otomatisasi pengaturan view model, activity, fragment, repository, model apapun gitu ya. Dimana teman-teman tinggal manggil aja anotasi yang sedikit gitu ya. Ada add inject, add module, add entry point gitu. Nah, itu tinggal dipasang di titik-titik yang nantinya sesuai dengan kebutuhannya teman-teman gitu. Nah, emang fungsinya biar apa sih si dependency injection ini? Tentunya losing coupling ya. Jadi kelasnya itu nggak bergantung pada kelas lain. Jadi betul-betul dibuat level abstraksinya atau level interface-nya. Seperti konsep-konsep sebelumnya gitu. Teman-teman bikin bottom navigation view gitu kan, itu benar-benar ngedeklarasikan fragmen satu ke fragmen yang lain secara manual. Ternyata Android sudah membuat abstraksinya dengan membuat navigation komponen. Nah, jadi semakin dibuat abstraksinya sehingga kita betul-betul hanya memanggil abstraksinya saja dengan anotasi gitu. Begitu juga dengan video yang setelah ini akan dibahas, yaitu mengenai database. Yang awalnya kita pakai SQLite gitu ya, sekarang udah diabstraksi menjadi bentuk ROM gitu. Betul-betul kita tinggal make metode-metodenya doang, kita masukin value-value-nya ke dalam parameter, tinggal pakai anotasi doang. Nah, ini juga Hilt gitu ya, itu levelnya udah abstraksi. Jadi teman-teman tinggal manggil anotasinya juga gitu. Kemudian yang kedua adalah reusable ya gitu, mudah untuk kemudian digunakan lagi di tempat lain dengan konfigurasi yang berbeda. Mudah dites ke dalam bentuk unit testing gitu ya, kemudian lebih mudah untuk di-maintain serta scalable. Dan tentunya secara implementasinya itu tidak perlu lagi menginstansiasi menginstansiasi objek terhadap kelas tertentu secara manual gitu ya. Jadi betul-betul udah langsung manggil aja si kelasnya dengan kata kunci add inject gitu. Habis itu udah kepanggil. Implementasinya kurang lebih bentuknya seperti di bawah ini gitu ya. Class user repository, isinya private file API service. Nah, kita kan manggil lagi ya si API service-nya di dalam sini gitu ya, di dalam class user repository. Nah, ini kita udah nggak perlu lagi. Jadi kita betul-betul tinggal manggil si private file API service aja kayak gini. Udah langsung kepanggil karena ada kata kunci add inject gitu ya. Nah, kemudian boilerplate-nya jadi semakin di-reduce lagi gitu ya untuk project DI ini gitu, menjadi lebih ringkas dan terstruktur gitu. Jadi boilerplate-nya sudah semakin bisa dikurangi. Dan kenapa DI juga penting untuk dipelajari berbarengan dengan MVVM gitu ya? Karena selanjutnya akan ada ROM dan retrofit, dan mungkin juga nanti akan ada service dan lain-lain. Itu akan semakin kompleks lagi nih hubungan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Nah, maka agar kita bisa memastikan setiap jenis-jenis kelas abstrak, objek, data kelas atau apapun lah bentuknya, itu bisa diorkestrasi ke dalam sebuah arsitektur, maka DI lah solusinya gitu ya. DI Dagger menggunakan Hilt. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa teman-teman coba pelajari gitu dengan mudah di awal ini, karena Hilt ini akan betul-betul merangkul gitu ya semua kelas yang ada di dalam framework.
Kalau MVVM-nya masih normal gitu. User memulai dengan membuka aplikasi, dia mengakses kelas view, activity ataupun fragment ataupun compose misalkan. Habis itu dia akan melakukan observe data dari mana, dari view model, dia akan dideklarasikan health modelnya, diinjek. Nah, ini untuk fungsi-fungsinya bisa dipanggil. Kemudian kita punya fungsi mutable live data gitu agar perubahan apapun ke yang UI bisa dicek di sini. Ngambil data dari database, dikasih user interaksinya ke view model, dan ini semua dibungkus ke dalam dependency injection. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini visualisasi cara kerjanya, namun agar lebih terbayang secara implementasinya, kita akan coba implementasikan ke project baru ya, biar rekan-rekan bisa melihat MVVM ke dalam project baru, plus kita akan menggunakan DI gitu ya. Dimana DI yang akan kita pakai adalah Dagger dengan library Hilt